Dan berikutnya pemirsa, Raisa Nadia akan mengulas awal kemunculan sosok Harun Masiku yang hingga kini bagai ditelan bumi. Silahkan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, perkara suap di tubuh PDIP berawal pada pemilihan legislatif pemilu 2019 di Dapil Sumatera Selatan 1. Sebelum Harun Masiku dinyatakan buron pada 17 Januari 2020, PDIP berupaya menyelisihi peraturan KPU terkait pergantian antar waktu anggota DPR dari partainya. Berikut perjalanan kasus Harun Masiku. Pemilihan legislatif dalam pemilu 2019-2024 pada Dapil Sumatera Selatan 1, caleg PDIP Nazarudin Kemas memperoleh suara terbanyak. Namun karena Nazarudin meninggal dunia, Undang-Undang KPU mengatur pemilik suara terbanyak kedua, yaitu Rizky Aprilia yang menggantikan Nazarudin menjadi anggota DPR. Akan tetapi rapat pleno PDIP menginginkan Harun Masiku yang menjadi pengganti mendiang ipar Megawati tersebut. PDIP bahkan sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. Sinilah KPK mengendus adanya suap menyuap untuk memuluskan Harun Masiku masuk Senayan untuk periode 2019-2024. Harun Masiku disebut menyiapkan uang 1,5 miliar rupiah untuk dibagikan ke sejumlah pihak. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 saat mantan Bawaslu Agustiani Tio akan menyerahkan uang suap sebesar 400 juta rupiah dalam mata uang dolar Singapura kepada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Uang tersebut dialirkan melalui politikus PDIP lainnya Saiful Bahri. KPK kemudian menetapkan Harun Masiku, Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio sebagai tersangka. Saat Wahyu dan Tio terjaring operasi tangkap tangan, Harun terekam CCTV Bandara Soekarno-Hatta saat kembali dari Singapura. Harun Masiku pun terkesan lihai selama masa pelariannya yang hampir memasuki tahun kelima. Hingga masa pencekalannya yang tidak lagi diperpanjang KPK sejak Januari 2021. Setelah lama senyap, pada pertengahan tahun ini KPK kembali membuka kasus suap Harun dengan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto, lalu Yasona Lauli. Keduanya diperiksa sebagai saksi. Namun setelah 2 kali diperiksa, Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap serta peringatan penyidikan oleh KPK. 6 Desember lalu KPK kembali menerbitkan surat DPO Harun Masiku dengan memajang foto-foto penampilan terbaru Harun. Namun masih mengupayakan pencekalan kembali. Publik masih menantikan muara kasus suap pergantian antar waktu ini. Apakah dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka bisa membuat Harun Masiku tertangkap? Atau seperti kata PDIP, hal tersebut hanya politisasi hukum yang pasti rakyat menanti kebenarannya. Kembali ke Rizky.